Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu juga gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Begini Bu ya, mohon maaf nih mengganggu waktunya. Nah, seperti yang kita bicarakan kemarin ya Bu, Iya. bahwa saya ini akan melaksanakan supervisi akademik. Nah, itu adalah sebuah proses yang memberdayakan dan merupakan pengembangan diri yang nantinya bisa meningkatkan performa mengajar Ibu di kelas. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan Ibu. Iya. Iya, yang pertama itu pra-observasi, ya, kemudian yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, percakapan kita ini adalah merupakan langkah pertama ya Bu, Iya, Bu. dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Jadi di sini kita hanya bercakap-cakap saja ya, sharing mungkin. Iya. Tujuannya adalah sejauh mana melihat kesiapan Ibu Siti nanti pada saat melaksanakan observasi mengajar di kelas, saya menjadi supervisornya dalam pembelajaran Ibu Siti di kelas. Begitu Bu ya. Oh iya. Nah, setelah percakapan ini Bu ya awalnya, Iya. apa nih kira-kira yang Ibu Siti harapkan? Yang saya harapkan dari setelah percakapan ini setelah percakapan ini yaitu karena ini adalah pra-observasi. Iya. Jadi yang saya harapkan yaitu lebih siap, agar nantinya lebih siap, lebih tahu dan lebih paham lagi apa yang harus saya lakukan nanti, apa yang harus saya persiapkan agar nanti dalam pelaksanaannya berjalan lancar dan lebih efektif begitu Bu. Baik Bu, bagus ya Bu ya. Jadi yang Ibu Siti harapkan itu nanti ketika akan melaksanakan observasi itu lebih siap ya Bu ya. Iya, betul. Lebih Lebih dipahami. siap, iya. Betul. Kemudian, nah kira-kira Ibu kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas nih Bu? Siapnya kapan Ibu? Siapnya ini hari Selasa ya. Hari Selasa bagaimana? Hari Selasa Iya, Ibu hari ya? Selasa. Oh mungkin jadwal Ibu juga itu hari Selasa? Iya, jadwal Ibu hari Selasa. Oh iya betul. Ya berarti Ibu akan melaksanakan observasi di kelas, pembelajaran di kelas itu lusa Bu ya? Iya, Hari betul. Selasa. Lusa, hari Selasa ya. Baik. Nah, mungkin yang akan Ibu sampaikan itu materinya tentang apa Bu? Kebetulan hari Selasa itu adalah mata pelajaran matematika. Iya, materinya yaitu tentang KPK dan FPB. Itu Bu. Iya. KPK Dan dan KPK dan FPB. Baik, jadi materi yang akan Ibu bawakan itu dalam pembelajarannya tentang KPK dan FPB. Nah, berkaitan dengan itu Bu ya, tujuan pembelajarannya apa nih Bu? Tujuannya yaitu agar siswa dapat menentukan KPK dan FPB dari 2 buah bilangan. Ya. Selain itu jadi siswa nanti itu agar bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB itu Bu. Oh, begitu Iya. ya. Jadi tujuan daripada materi yang akan Ibu sampaikan itu adalah siswa dapat menentukan 2 buah bilangan ya Bu ya? Ya, KPK dan FPB-nya Iya, dari 2 buah bilangan. Betul. Kemudian siswa juga diharapkan dapat memecahkan Masalah masalahnya yang berkaitan itu dengan KPK dan FPB. Betul. Mungkin gitu ya Bu ya. Tentunya dalam pembelajaran nanti Ibu Siti sudah mempersiapkan secara keseluruhannya Bu ya. Iya. Nah, kemudian kira-kira apa saja nih yang sudah dipersiapkan oleh Ibu sampai hari ini nih untuk nanti saya observasi nih Bu? Ya, tentu yang pertama kita pasti menyiapkan itu ya RPP. RPP, Terus betul. KPD-nya juga Iya. ya. Nah, selain itu media Media pembelajaran. media pembelajaran. Nah, itu apa? Alat peraganya. Itu di antaranya ya Bu. Bagus ya. Jadi yang Ibu sudah persiapkan sampai hari ini itu ya mungkin pertama-tamanya merancang RPP dulu ya. Iya, betul. Kemudian mempersiapkan media pembelajarannya gitu ya Bu. Baik. Kemudian kenapa nih Ibu itu fokus kepada pelajaran matematika Bu? Oh iya. Ini pelajaran matematika itu karena kenapa harus fokus ya? Iya. Itu karena matematika itu dianggap sama anak itu lebih sulit gitu Bu. Oh begitu. Iya, matematika itu. Jadi tingkat pemahaman anak juga kan berbeda-beda. Gitu. Makanya kita itu harus fokus ya biar anak itu cepat pemahamannya. Iya. Nah itu jadi kan di dalam kelas itu pemahaman anak itu berbeda-beda. Iya. Ya, ada yang cepat Iya. anaknya, ada yang sedang-sedang Iya, saja, betul. ada yang lambat juga kan. Iya. Nah itu. Jadi kita itu harus memahami anak
cepat pemahamannya dari yang yang berbeda itu, yang beragam itu, nah gitu ya, berdiferensiasi, nah gitu. Jadi pemahamannya biar lebih cepat gitu, begitu. Ya, Disesuaikan dengan kemampuan kemampuannya. Jadi itu mungkin masuk juga pada pembelajaran kehadiran dewantara Bu ya. Iya, Disesuaikan dengan bakat, minat dan kemampuan siswa itu ya. Nah, jadi yang saya pahami di sini dari penjelasan Ibu tadi mungkin dari kesiapan belajarnya Bu ya. Iya. Karena memang murid-murid kita itu kan beragam ya, berkarakter, Iya. beragam Kemampuannya, kemampuan, serta bakatnya juga. Ada yang memiliki kemampuan cepat, kemudian ada yang kemampuan sedang juga, dan kemudian yang lambat. Gitu Bu ya. Iya. Nah, sekarang nih kira-kira strategi apa nih yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran nanti Bu? Setelah tadi saya sampaikan bahwa kemampuan anak itu beragam ya, jadi strategi yang akan saya lakukan adalah kesiapan belajar. Kenapa nih Ibu itu fokus kepada pelajaran matematika Bu? Oh iya. Ini pelajaran matematika itu karena kenapa harus fokus ya? Iya. Itu karena matematika itu dianggap sama anak itu lebih sulit gitu Bu. Oh begitu. Iya, matematika itu. Jadi tingkat pemahaman anak juga kan berbeda-beda. Gitu. Makanya kita itu harus fokus ya biar anak itu cepat pemahamannya. Iya. Nah itu, jadi kan di dalam kelas itu pemahaman anak itu berbeda-beda. Iya. Ya. Ada yang cepat lambatnya, ada yang sedang-sedang saja, ada yang lambat juga kan. Iya. Nah itu. Jadi kita itu harus memahami keadaan anak itu bagaimana biar anak itu lebih cepat pemahamannya dari yang yang berbeda itu, yang beragam itu, nah gitu ya, berdiferensiasi, nah gitu. Jadi pemahamannya biar lebih cepat gitu. Ya, Disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi itu mungkin masuk juga pada pembelajaran kehadiran dewantara Bu ya. Iya, Disesuaikan dengan bakat, minat dan kemampuan siswa itu ya. Nah, jadi yang saya pahami di sini dari penjelasan Ibu tadi mungkin dari kesiapan belajarnya Bu ya. Iya. Karena memang murid-murid kita itu kan beragam ya, berkarakter, Iya. beragam Kemampuannya, kemampuan, serta bakatnya juga. Ada yang memiliki kemampuan cepat, kemudian ada yang kemampuan sedang juga, dan kemudian yang lambat. Gitu Bu ya. Iya. Nah, sekarang nih kira-kira strategi apa nih yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran nanti Bu? Setelah tadi saya sampaikan bahwa kemampuan anak itu beragam ya, jadi strategi yang akan saya lakukan adalah kesiapan belajarnya. Iya. Sehingga mereka lebih bisa memahami tentang materi yang saya ajarkan nanti dengan benda konkret. Betul. Di LKPD-nya mungkin saya bedakan sesuai kemampuan masing-masing Betul. peserta didik Iya. gitu. Begitu bagus sekali Bu strategi Ibu ya. Jadi nanti Ibu akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Ya. Nah, tentu ini juga termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi Bu. Betul, Ini tuh iya. ya. Bagus ya Ibu. Nah, kira-kira nih bantuan apa yang akan diberikan kepada anak pada saat pembelajaran nanti Bu? Oh, iya. Bantuannya adalah rencananya ini saya akan membentuk kelompok belajar ya, yang beragam gitu, disesuaikan dengan masing-masing kemampuan anak. Oh, begitu. Ya, jadi dikelompokkan anak itu ya. Jadi beragam ya. Beragam, ya. Baik. Nah, kemudian kira-kira nih kesiapan apa nih yang sekiranya Ibu rasakan yang kurang nih nanti pada saat pembelajaran Ibu? Oh iya. Ya tentu ada Bu. Mungkin nanti pada saat proses pembelajaran ya, nanti saya akan insya Allah gitu ya, setelah percakapan ini nanti saya akan lebih mempersiapkan lagi, lebih dilengkapi lagi agar nanti pada saat pembelajaran berjalan dengan lancar. Ya. Disesuaikan aja nanti apa yang belum gitu, nanti tentu dilengkapi. Bagus sekali ya. Jadi kira-kira kekurangan itu nanti dipersiapkan kembali Iya. ya. Bagus Bu. Nah, kira-kira nih nanti dalam melakukan pembelajaran Ibu memerlukan bantuan siapa nih? Iya, tentu memerlukan rekan ya, memerlukan bantuan dari rekan-rekan. Misalnya itu untuk dokumentasi. Iya. Nah itu nggak bisa dikerjakan sendiri. Iya. Jadi bantuan yang diharapkan itu mungkin dari rekan sejawat Bu ya. Ya, tentu dari rekan sejawat dan mendokumentasikan. Nah, Bisa juga dari anak-anak Bu ya. Boleh, Supaya bisa, ya. ya. Jadi nanti anak itu bisa lebih diberdayakan ya. Ya, betul, diberdayakan. Nah, mungkin baik Ibu ya, karena memang supervisi akademi itu adalah untuk pengembangan diri ya. Iya. Nah, untuk meningkatkan kompetensi juga kita Betul. sebagai pendidik ya. Nah, apa sih yang ingin Ibu tingkatkan dalam pembelajaran di kelas? Oh, ya. Yang ini saya tingkatkan adalah saya ingin lebih meningkatkan pemahaman terhadap siswa tentang pembelajaran di kelas. Saya juga ingin meningkatkan kompetensi sosial emosional dalam menghadapi karakteristik siswa yang beragam gitu Bu. Bagus sekali Bu, luar biasa ya. Yang ingin Ibu tingkatkan itu memang kita sebagai pendidik itu selain bisa memahami murid kita juga kita harus meningkatkan
saja nih Bu yang ingin saya observasi nih ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin nanti kita akan bertemu kembali di pasca observasi kita dengan Ibu PPL Ibu ya. Nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas ya. Nanti mungkin kita juga akan berbincang-bincang kan, apa merefleksi tentang apa yang Ibu lakukan di kelas pada saat observasi. Mungkin begitu Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf ya kan mengenai waktunya. Ya terima kasih banyak Ibu. Ya sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Yang penting
2, 3, ini 5. Contohnya bilangan prima. 2 itu bisa dibagi 1, bisa ya. 2 dibagi 1 itu hasilnya 2. 2 dibagi 2, 1. Nah, bisa lagi dibagi dengan yang lain tidak? Dibagi 3 bisa? Tidak. Dibagi 4? Tidak bisa. Nah, sekarang angka 3. Angka 3 bisa dibagi 1? Bisa. Bisa dibagi 3? Bisa. Nah, bisa dibagi bilangan lain? Tidak. Jadi cuma bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, ini namanya bilangan prima. Nah, sekarang di sini juga kita harus menyimpan bilangan prima. Misalnya kita ini 12 bisa dibagi 2? Bisa. Taruh di sini 2. 12 dibagi 2 berapa? 6. Betul, pinter. 6. Nah, di sini 15. 15 bisa dibagi 2? Bisa enggak dibagi 2? Berapa yang benar, bisa enggak? Enggak bisa. Jadi kalau enggak bisa kalian enggak usah susah-susah. Jangan dicari-cari ya. Nah, di sini enggak bisa, tulis aja 15. Ya. Nah, sekarang yang ini bisa lagi dibagi 2 tidak? Bisa ya. Nah, ini taruh 2 di sini. Sekarang 12, 6, tinggal 6. Yang sekarang 6. 6 dibagi 2 bisa? Bisa berapa? 6 dibagi 2. Nah. Yang 15 bisa nggak dibagi 2? Tidak bisa, udah aja simpan aja 15. Tetap ya. Nah, sekarang ini 3 dibagi berapa kira-kira yang bisa? Ayo. Dibagi 1. Kalau 1 mah nggak bisa kan bilangan prima. 3 ya, dibagi 3. 3 dibagi 3
pun lebih antusias dan semangat dalam belajar. Jadi perasaan ibu setelah melakukan kemarin itu udah tersadar ya. Nah, proses pembelajarannya pun jalan dengan lancar, ya semakin antusias Bu ya. Iya. Belajar tersebut. Alhamdulillah Bu ya. Nah, berkaitan dengan kita observasi pada Sabtu lalu kita melakukan penerapan apa? Pada tahap pertama itu kita observasi. Kan ada rencana perbaikan Bu. Iya. Ya. Yang kita sudah lakukan pada supervisi akhir. Nah, kira-kira perbaikannya sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah itu sudah tercapai ya. Jadi waktu praobservasi itu kan yang ingin saya perbaiki adalah pada medianya ya. Jadi saya merancang media-media yang konkret dan pada saat pembelajaran pun saya menggunakan media tersebut. Ya, begitu. Jadi intinya sudah tercapai ya. Karena Alhamdulillah. ya rencana awalnya ingin melakukan perbaikan dengan merancang berbagai konkret seperti itu Bu ya. Iya. Nah, kemudian jika dilihat dari tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau belum? Untuk tujuannya sudah tercapai Bu. Dari perencanaan kemarin kan tujuan utamanya adalah agar siswa dapat menentukan KPK dan FPP dari dua-dua bilangan. Nah, dan mampu memahami tentang bilangan dari KPK dan FPP, dan dilihat dari evaluasinya anak-anak itu hampir semuanya bisa Bu. Ya, sudah bisa dan memahami tentang bilangan KPK dan FPP. Ya. Jadi setelah saya amati atau belum ya, Iya. pembelajaran yang sudah tercapai, dilihat dari prosesnya, kemudian hasilnya dan evaluasinya. Nah, terkait hal yang lebih baik nih Bu, pada proses pembelajaran yang dilakukan, apa nih? Hal yang sudah baiknya iya gitu. Itu memberikan pembelajaran yang memudahkan siswa dalam memahami materi. Salah satunya adalah dengan media yang konkret dan yang ada di sekitar lingkungan lingkungan sekolah, tidak yang sulit tetapi yang mudah didapat gitu ya. Betul ya Bu ya, jadi kita memberdayakan Benar-benar yang ada di lingkungan sekolah aja gitu. Nah, untuk selanjutnya berkaitan dengan pembelajaran, kira-kira yang perlu ditingkatkan apa nih? Ya, itu yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana caranya memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dalam hal ini murid diharapkan dalam mengikuti pembelajaran itu merasa nyaman ya, dan menyenangkan gitu. Mungkin ini saya rasakan belum maksimal Bu. Untuk meningkatkan kekurangannya itu, apa rencana selanjutnya yang ingin Ibu kembangkan? Oh ini ke depannya ya, Iya. rencananya mungkin saya akan terus